Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Suci Nurani dengan NIM akhir 015. Hai, aku Vio dengan NIM akhir 016. Hai, aku Adia dengan NIM akhir 017. Hai, aku Reva dengan NIM akhir 018. Hai, aku Ayu dengan NIM akhir 019. Selamat menonton! Selamat sore Ibu. Ya, sore. Perkenalkan, saya Suci di sini sebagai ahli gizi yang akan melakukan konseling kepada Ibu sore hari ini. Sebelumnya, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri dulu? Iya, nama aku Marwati. Ibu Marwati. Oke. Untuk anaknya sendiri namanya siapa ya, Bu? Ahmad Suyuti. Ahmad Suyuti. Usianya berapa tahun, Ibu? 4 tahun. 4 tahun. Oke. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut, apakah saya boleh menanyakan terkait beberapa hal terlebih dahulu ya, Bu? Untuk Ibu sendiri kerjanya apa ya, Bu, saat ini? Kerja pabrik cuci emas. Oh, pabrik. Untuk sehari-hari adik Ahmad ini sendiri tinggal dengan siapa kalau boleh tahu? Teman-teman. Sama teman-teman kalau Ibu sedang bekerja nih? Iya, kalau Oke. malam sama aku. Oke, kalau gitu saya izin tanya lagi ya, Bu. Tadi kan adik Ahmad udah dikasih tahu ke saya bahwa saya umurnya ini 4 tahun. Iya. Untuk tinggi badan dan berat badan sendiri, apakah Ibu mengetahui terkait adik Ahmad? Belum tahu. Belum tahu. Iya, soalnya teman-temanku yang mau nimbangin. Oh, nimbang-nimbang. Berarti untuk adik Ahmad sendiri ini untuk perkembangannya apakah melakukan ke posyandu sering atau Sering, ya. sering? Iya. Berarti ke posyandunya ini lebih sering dengan teman-temannya Ibu Iya. ya? Oh, seperti itu. Soalnya aku kerja. Oke. Sebelumnya kan adik Ahmad sendiri kan pernah diintervensi sama rekan saya sebelumnya yang mana berdasarkan buku KIA-nya itu adik Ahmad ini tergolong dalam tinggi badan yang kurang optimal atau bisa dibilang pendek seperti itu ya. Iya. Nah, di sini kalau boleh tahu saat ini apa yang menjadi keluhan atau kekhawatiran Ibu terkait adik Ahmad sendiri? Ya, khawatir. Apakah adik Ahmad ini contohnya seperti susah makan atau Alhamdulillah kadang susah enggak. makan ya seperti itu. Untuk adik Ahmad sendiri ini apakah sering mengalami sakit seperti batuk, pilek? Iya, atau sering. ya? Iya. Itu kira-kira terakhir sakitnya kapan ya, Ibu kalau boleh tahu? Sebelum lebaran. Sebelum lebaran Iya. itu sakit apa? Panas batuk. Panas batuk gitu ya. Baik. Untuk aktivitas sehari-hari ini adik Ahmad apakah sering bermain seperti anak-anak seusianya? Teman sekolah aja, kalau di tempatku main sendiri. Jarang. Ya. Oh, seperti itu ya. Baik, dari Ibu tadi kan menyampaikan bahwasanya adik Ahmad ini itu susah dalam makan ya seperti itu. Apakah frekuensi makannya adik Ahmad ini dalam sehari berapa kali kira-kira? 3 kali. 3 kali. Iya. Itu dengan porsi seberapa ya, Bu? Kalau boleh tahu? Ya, Kayak sedikit atau sedikit? iya. Baik. Tadi kan Ibu sempat sampaikan juga bahwasanya asupannya adik Ahmad ini bisa dibilang sering atau normal, dimana sehari itu 3 kali seperti itu. Untuk susahnya itu apakah pilih-pilih makanan Iya, atau pilih-pilih. bagaimana? Pilih-pilih. Iya. Untuk yang mau adik Ahmad makan ini kayak apa contohnya makanannya? Pentol Iya. seperti itu. Untuk kayak sayur, buah itu suka apa enggak? Apel suka. Apel suka. Ya, kalau sayur dipaksa kadang. Itu sayur apa biasanya? Kayak wortel, Wortel ya, bayam. wortel. Itu suka Iya, masihan. bayam. Kalau untuk protein hewani atau nabati seperti tahu tempe, ayam, telur masih suka atau Telur suka. telur suka? Iya. Baik. Untuk tadi kan Ibu sempat menyampaikan juga ya Bu terkait apa namanya frekuensi makannya ini 3 kali dalam sehari. Itu tuh biasanya selalu dihabiskan atau selalu menyisa? Habis tuh. Selalu habis dengan porsi yang sedikit seperti Iya. itu. Oke, baik. Untuk jajanan sendiri, apakah adik Mamat ini termasuk sering jajan atau bagaimana Ibu? Ya, jajan pentol. Jajan pentol seperti Iya. itu. Selain itu apakah ada lagi Bu? Sama Oreo kadang. Oh, berarti lebih ke makanan kemasan ya Ibu? Iya. Baik.
Kalau untuk kadang yang kayak cilor gitu-gitu apakah makan? Enggak jarang. Oh, enggak, jarang. Iya. Baik. Oke, jadi dari sini mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit ya Ibu bahwasanya dari kebiasaan tersebut adik Mamat ini kemungkinan kebutuhan gizinya masih kurang ya Ibu karena dari asupannya sendiri kayak terbiasa makan pentol, sayuran juga kurang suka, buah juga bisa dibilang kurang suka juga gitu. Mungkin dari situ bisa disimpulkan bahwasanya asupan gizinya adik Mamat ini masih kurang sehingga pertumbuhannya ini belum optimal yang dapat mengganggu tinggi badannya adik Mamat yang berbeda dari seusianya seperti itu. Menurut Ibu apakah pemberian makanan 3 kali sehari dan 2 kali selingan seperti pembuatan jus atau snack yang terbuat dari sayur itu bisa Ibu lakukan di rumah? Bisa. Baik, mungkin dari pemberian selingan atau tiga makan sehari itu mungkin bisa dikombinasi ya Ibu, seperti dalam sekali makan itu harus ada nasi, harus ada sayurannya, harus ada buahnya, dan juga harus ada proteinnya seperti ayam, telur, seperti itu ya Ibu. Apabila adik Mamat ini tidak makan banyak itu sepertinya tidak apa, asalkan ibu ini bisa mencoba kayak pemberian makannya sedikit-sedikit namun sering Ibu, yang awalnya mungkin sehari 3 kali mungkin bisa dicoba 4 kali namun tetap sedikit-sedikit agar adiknya ini tetap mengonsumsi makanan seperti itu Ibu. Kemudian untuk membantu pertumbuhan tinggi badan adik Mamat sendiri ini saya sarankan bisa difokuskan ke pemberian protein ya Ibu, seperti telur, tempe, tahu, dan juga ikan atau ayam. Untuk adik Mamat sendiri apakah suka mengonsumsi kayak apabila diberikan ayam atau ikan seperti telur. itu? Suka telur. Tapi apabila ikan atau ayam apa tetap suka? Tetap suka. Apakah pilih-pilih Ibu kayak mujair nggak mau, tapi bandeng mau? Mau semua ya Ibu? Cuman kadang makannya tuh nggak banyak. Oh, sedikit-sedikit. Iya. Oh, baik. Sebenarnya itu tidak apa sih Ibu, asalkan intens seperti itu. Intens itu kayak dalam sehari asalkan adik Mamat ini tetap mau makan seperti itu. Iya. Berarti dari beberapa lauk yang saya sebutkan tadi adik Mamat ini prefer atau cenderung lebih suka ke telur ya Ibu? Iya. Baik. Kemudian untuk camilan pilihan sehat seperti pisang atau bubur kacang itu apakah adik Mamat masih suka? Masih suka. Pisang suka ya? Iya. Baik, sebenarnya itu udah langkah yang baik sih Ibu daripada pemberian makanan kemasan kayak Oreo yang seperti Ibu sebutkan tadi itu sebenarnya lebih baik diberikan pisang atau bubur kacang hijau itu lebih baik sebenarnya buat adik Ahmad seperti itu. Kemudian selain dari makanan, kebiasaan di rumah kan juga berpengaruh ya Ibu. Menurut Ibu, apakah selama ini Ibu sudah rutin memantau pertumbuhan Mamat atau adik Ahmad tadi? Iya, rutin. Dari posyandu tadi ya Ibu? Iya, rutin. Baik. Itu apakah di setiap pertemuan posyandu selalu hadir atau kayak Hadir, Pak. selalu hadir ya? Iya. Baik Ibu, nah dalam kesehatan yang disebut keluarga sadar gizi atau kadarsi ini, apakah Ibu pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya? Iya. Pernah ya, mungkin sedikit saya sampaikan ulang ya Ibu. Kadarsi ini itu merupakan kebiasaan dalam keluarga untuk menjaga anggota keluarganya agar tetap sehat dan juga terpenuhi secara zat gizinya seperti itu. Yang pertama ini menimbang berat badan secara rutin Ibu. Menurut Ibu, apabila dilakukan penimbangan yang dilakukan secara rutin ini tiap bulannya, kira-kira apa manfaatnya menurut Ibu bagi adik Ahmad sendiri? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa seperti itu ya. Mungkin yang kedua ini bisa dilakukan juga makanan yang beragam ya Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, kayak adanya pemberian karbohidrat, sayuran, protein nabati seperti tahu tempe, dan juga protein hewani seperti telur dan ayam tadi. Kemudian yang ketiga ini juga adanya penggunaan garam periodium. Sebenarnya di rumah sendiri apakah Ibu sudah menggunakan garam periodium seperti merek Kapal atau Dolphin gitu Ibu? Belum. Kalau boleh tahu di rumah menggunakan garam merek apa? Beli sendiri, Pak, nggak masak. Oh, beli sendiri. Iya. Oh, baik. Sebenarnya garam periodium ini tuh sangat penting Bu terkait pertumbuhan dan perkembangan adik Ahmad sendiri, karena itu bisa membantu terkait
pertumbuhan tinggi badan adik Ahmad seperti itu Ibu. Kemudian yang 4 ini adalah pemberian suplemen sesuai anjuran seperti vitamin A. Nah dari posyandu sendiri kan biasanya ada pemberian vitamin itu dikasih ya adik Ahmad. Itu selalu diminum atau kadang lupa untuk diminum ya? Diminum. Tetap diminum Iya. sampai habis ya. Iya. Sebenarnya itu udah langkah yang bagus banget sih Ibu. Apabila saya lihat dari kondisi adik Ahmad ini, penerapan kadar sini sangat membantu ya Ibu, terutama seperti rutin datang ke posyandu, kemudian memperbaiki pola makannya adik Ahmad, kemudian juga saya sarankan untuk mengurangi jajanan seperti kayak pentol tadi itu sebenarnya udah bagus Ibu, cuman kan pentol itu lebih tinggi di karbohidratnya ya Ibu, seperti penggunaan tepung seperti itu. Dan juga tadi Ibu sempat menyebutkan bahwasanya adik Ahmad ini suka makanan Oreo yang mana itu adalah makanan kemasan dan juga makanan manis ya Ibu. Mungkin saya sarankan langkah baiknya Ibu dapat mengganti camilannya adik Ahmad ini seperti yang sehat kayak diganti ke buah-buahan atau seperti pisang atau bubur kacang hijau seperti itu apabila adik Ahmadnya ini suka, atau bisa juga diberikan alternatif lain buah-buahan kayak jus itu juga bisa banget Ibu seperti itu. Dari yang saya sebutkan tadi, menurut Ibu kayak rutin ke posyandu, memperbaiki pola makan dan juga mengurangi jajanan itu tadi, hal mana yang paling mudah untuk dilakukan Ibu saat ini ya Ibu? Ya gimana ya, Dari nggak apa-apa. dari rutin ke posyandu, memperbaiki pola makan dan juga mengurangi jajan, yang mana yang sekiranya dapat dilakukan Ibu dalam waktu dekat ini? Dikurangi jajan. Dikurangi jajanan tadi. Baik Ibu, mungkin dari semua yang kita bahas, kira-kira apa saja yang akan Ibu lakukan di rumah selain untuk mengurangi jajanan itu tadi? Pisang, tak kasih pisang. Bisa dikasih pisang Ya. seperti itu. Baik. Jadi kalau kita lihat dari kondisi adik Ahmad saat ini, penerapan kadarsi ini sangat penting ya Ibu, terutama dalam membantu Ibu untuk menaikkan status gizinya adik Ahmad seperti itu. Hal tersebut dapat dibantu melalui sering datang ke posyandu, melakukan check up tiap minggunya atau bulannya, kemudian memperbaiki pola makannya adik Ahmad dan juga dapat mengurangi jajan-jajanan manis yang sebelumnya telah mengonsumsi kayak pentol itu kan sebenarnya kurang baik ya Ibu, apalagi mengonsumsi makanan kemasan seperti itu. Nah, menurut Ibu dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, mana yang paling mudah untuk Ibu lakukan saat ini Ibu? Imunisasi ke posyandu tadi ya Ibu. Oh ya, baik. Dari semua yang kita bahas, kira-kira hal apa aja yang bisa Ibu tangkap ya Bu saat ini? Ya. Hal apa aja ya Ibu? Seperti mengubah pola makannya adik Ahmad, Tak kasih buah aja. kasih buah, sayuran. Iya. Baik, berarti lebih ke memperbaiki pola makannya adik Ahmad nih Bu. Iya. Baik, kalau gitu. Mungkin saya izin menyampaikan terkait porsi yang sesuai dengan umur adik Ahmad saat ini gitu. Mungkin di sini dalam satu piring konsumsi adik Ahmad itu disarankan 1/3 dari setengah piring itu berisikan lauk pauk seperti telur, daging, ikan, tahu dan tempe seperti itu. Kemudian 1/3 lagi dari piring ini berisikan buah ya Ibu. Mungkin tidak perlu buah yang terlalu mahal, namun bisa buah-buahan lokal seperti semangka, pisang, melon, itu juga nggak apa-apa diberikan ke adik Ahmad seperti itu. Kemudian 2/3 dari piring ini berisikan sayuran Ibu. Meskipun adik Ahmad tidak begitu suka dengan sayuran yang lain, mungkin bisa dicoba dengan sayuran yang disuka aja seperti yang Ibu sebutkan tadi kan adik Ahmad suka mengonsumsi wortel, itu tidak apa-apa Ibu diberikan wortel aja. Kemudian yang terakhir ini ada 2/3 dari setengah piring, yaitu berisikan makanan pokok. Itu bisa selain nasi itu juga bisa Ibu. Biasanya kan ada bihun atau mie, itu juga bisa diberikan ke adik Ahmad asalkan bukan mie instan ya Ibu. Seperti itu. Kemudian spotnya jangan dimatiin. oke. Kemudian untuk porsi adik Ahmad sendiri itu bisa diberikan seperti ini ya Ibu. Segini banyaknya itu sebesar 100 gram seperti itu. Untuk adik Ahmad sendiri biasanya apakah porsinya seperti ini atau lebih besar atau lebih kecil Ibu? Lebih kecil. Lebih kecil dari ini, berarti sekitar 50 gram gitu Ibu. Iya. Baik, kemudian untuk sayur sendiri kira-kira adik Ahmad biasanya makan seberapa nih Ibu? Apakah 1 sendok ataukah 1 centong sayur atau bisa lebih dari itu? Centong sayur. 1 centong sayur gitu. Untuk protein sendiri itu biasanya adik Ahmad kayak mengonsumsi telur itu hanya 1 butir atau bisa dengan
tambahan protein lain seperti ikan tuh? Kadang 2 habis telur. 2 butir telur biasanya habis langsung. Oke. Untuk tahu tempe sendiri, apakah dia amat makan? Kadang doyan, kadang enggak. Kadang itu biasanya lebih cenderung ke tahu atau tempe? Tempe tahu. Tempe tahu kadang dua-duanya suka ya berarti. Apakah itu banyak jumlahnya atau 2 kadang. 2 potong? Iya. Baik, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini, Ibu. Apakah dari Ibu sendiri ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke saya? Mungkin saya bisa bantu menjawab. Udah cukup, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin saya bisa akhiri konseling pada sore hari ini. Apabila Ibu ingin ada yang ditanyakan, mungkin bisa datang lagi ke konsultasi berikutnya. Seperti itu ya Ibu. Mungkin apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa saya akhiri konsultasi pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya depan, ya depan. Oke, 14,7. Oke, boleh turun. Yeay, makasih. Tetap, nanti. Rapat. Nah, Ya depan. pinternya. Lagi. Ini yang lurus ya yang manunya. Enggak, kamu mancing ke kanan agak. Begini. Iya, benar. Nah, kamu yang lihat deh. 9. Turun lagi. 97. Adik Amat boleh tanya nggak kakaknya? Biasanya Adik Amat suka mainan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kalau main game tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Makannya pakai tangan apa? Kalau makan? Tangan kanan. Iya. Berarti Tangan kakak kanan. pinjam tangan kirinya ya. Maunya di sini. Oh, 15. Boleh pinjam kepalanya bentar? Yuk Kak Pita. Permisi Pinjam ya. Adik. Eh. 50 pas. 50. Oke, pintar. Tos dong. Ya, satu lagi. Dua-duanya. Tangan dua. Yeay. Karena Amat sudah pinter sama Mama, kita punya sesuatu Bang Amat. Ambil. Terus aku juga punya buah. Ambil. Dimakan ya. Aku punya biskuit juga buat Bisa bawanya enggak? Bisa banyak nggak minta tolong mak kalau nggak bisa. Makasih ya.